Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, semoga Allah Ta'ala menolong kita dalam setiap kebaikan dan dalam setiap ketaatan, dan semoga Allah menjaga kita, menjaga hati kita dari ketergelinciran, dan semoga Allah Ta'ala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Amin. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah, malam ini kita akan bersama-sama mengkaji satu bab yang sangat penting untuk kita perhatikan, karena ini berkaitan dengan kondisi kita, keimanan kita, ketakwaan kita, sangat terkait dengan celaka dan selamatnya kita, yakni golongan orang-orang yang ditinggalkan oleh Allah. Golongan orang-orang yang ditinggalkan oleh Allah. Termasuk bagian dari musibah yang sangat mengerikan, termasuk bagian bencana yang sangat besar ketika seseorang ditinggalkan oleh Allah. Sebab bagaimana ketika seorang hamba ditinggalkan oleh Rabbnya, bagaimana dia akan berdoa, bagaimana dia akan beribadah sementara dan yang diibadahi gak ngurusi dirinya. Coba kita renungkan, kalau kita ditinggalkan teman, nyari mengganti teman lain insya Allah mudah. Harapan itu ada, karena manusia ini banyak jumlahnya. Ditinggalkan saudara banyak, kita menemukan orang lain mengalahkan
saudara kita. Tapi kalau sampai kita ditinggalkan oleh Allah, kemana kita mencari sesembahan selain Dia? Ya. Kemana kita mencari perlindungan selain perlindungannya? Dan ini bukan soal kecil, ini bukan soal sederhana, ini persoalan yang sangat besar. Ketika seorang hamba ditinggalkan oleh Rabb-nya. Nah, oleh karena itu, maka kita akan mempelajari kira-kira siapa saja dan perbuatan apa saja kalau kita kerjakan, kalau kita lakukan, maka perbuatan itu yang menyebabkan kita ditinggalkan oleh Allah. Oleh karena itu, mari kita kenali perbuatan-perbuatan ini, jangan sampai kita melakukannya. Jangan sampai kita melakukannya. Sekarang kita akan mulai di antara perbuatan-perbuatan, amalan-amalan apabila dikerjakan menyebabkan seseorang itu menjadi orang-orang yang ditinggalkan oleh Allah. Yang pertama, golongan yang ditinggalkan oleh Allah adalah man ala syai' ghairullahi jalla wa'ala. Golongan yang pertama adalah orang yang bergantung kepada selain Allah. Golongan yang pertama adalah orang yang bergantung kepada selain Allah. Man allama syai'an mukila ilaihi, sebagaimana telah disebutkan oleh Nabi SAW, barang siapa yang bergantung kepada sesuatu selain daripada Allah, mukila ilaihi, dia akan diserahkan oleh Allah kepada yang digantungi tersebut. Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu selain Allah, maka dia akan diserahkan oleh Allah kepada sesuatu yang dijadikan tempat untuk bergantung. Artinya apa? Dia akan ditinggalkan oleh Allah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Di sini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Bapak-bapak, ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hadis ini pada asalnya ini berkaitan dengan orang-orang yang berlindung atau minta perlindungan kepada benda-benda al-laqani jimat, sejenis jimat. Pada asalnya demikian. Orang yang bergantung kepada benda ini tidak bisa melindungi sama sekali. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di surat 17 ayat 22. Allah mengingatkan surat 17 ayat 22. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman mahmula. Iya. Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau menjadi tercela dan terhina.
La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Janganlah engkau menjadikan sesembahan menyertai Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, jangan engkau menjadikan sesembahan yang menyertai Allah. Kalau kamu jadikan sesuatu sesembahan, minta perlindungan, minta penjagaan, minta keselamatan kepada selain Allah, maka fatakauda madmunan mahdula. Apa kata Allah? Kamu akan terjatuh kepada madmun, mahdul. Apa yang dikatakan madmun wa mahdul ini? Mahdul ay mukila ila man ta'allaqa bih. Kamu akan diserahkan oleh Allah kepada sesuatu tersebut. Artinya kamu diumbar oleh Allah Ta'ala. Kamu akan diumbar oleh Allah, ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahdul, apa artinya mahdul? Mahdul itu adalah kamu akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah ketika seseorang berdoa, doanya tidak akan terkabul. Ketika dia terlantar, tidak ada jalan keluar. Ketika dia mengalami kesusahan, tidak ada akan yang bisa menolong. Kenapa? Semua persoalan itu ada di tangannya Allah. Nah, ini sehingga dia terlantar, dia menderita, dia gelisah, diliputi dengan kegelisahan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Jangan biarkan ini. Jangan biarkan ini. Kenapa? Karena selama ini kita sering bergantung kepada, bersandar kepada selain, kepada benda, kepada materi-materi, kepada logika kita. Akibatnya apa? Akibatnya gimana? Jadi kalian babak belur carut marut bagi karu-karuan. Sudahkah kita melibatkan Allah? Sudahkah kita melibatkan Allah ini? Jadi kalau dengan simak hari ini, dengan kita lihat hari ini, kalau kita ngobrol, ngomong, diskusi, bahasa yang dipakai manusia isinya mung siji, Pak. Di sini mau di mana ini? Perhatikan ini. Maka jangan sekali-kali kita bergantung kepada selain Allah. Sampai ketika keluar rumah, ini jangan dilogikakan. Termasuk menghadapi problem hari ini. Termasuk kita menghadapi problem hari ini. Ya. Ketika kita keluar rumah diajarkan oleh Nabi SAW, apa doa yang dibaca? Ketika keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu, artinya apa? Dalam aku serahkan urusanku di jalan ini. Kan kita mau melewati jalan ini. Aku serahkan urusanku di jalan sana itu kepada Allah. Aku serahkan urusan di depan sana itu kepada Allah. La haula, tahawul. Tidak ada yang mampu merubah keadaan. Perhatikan. Tidak ada yang mampu merubah keadaan. Ya, untuk melakukan satu kebaikan, dan tidak ada yang bisa menghindar dari keburukan illallah, kecuali Allah. Itu makna la haula wala.
Sehingga kita di depan sana, kenapa kok kita baca doa ini ketika kita keluar rumah? Karena di luar sana itu misteri. Kita tahu gak 1 menit yang akan datang apa yang terjadi kepada kita? Tahu gak? Kalau tahu, kalau kecelakaan, dia betul. Kalau ngerti, nggak ada orang kecelakaan. Balik dia. Kenapa kau balik? Dulu kasus kecelakaan saya. Nggak ada yang tahu. Sebentar lagi kita tersenyum apa menangis, nggak ngerti. Nggak ngerti. 1 menit yang akan datang, 1 jam yang akan datang, nggak ngerti apa yang akan menimpa kepada kita. Ini dia yang dimaksud tahawul. Makanya Nabi SAW di dalam zikir pagi petang, Nabi tidak pernah meninggalkan sebuah doa. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghfir, terus aslih li sya'ni kullah, terus wa la takilni ila nafsi tarfata. Artinya wallahu a'lam. Apa artinya? Ya Hayyu Ya Qayyum artinya apa? Wahai Zat yang Maha Hidup, Qayyum, dan Zat yang selalu mengurusi hambanya. Bi rahmatika, dengan rahmatmu, astaghiitsu, aku beristighosa, aku minta tolong kepadamu. Bi rahmatika astaghis, dengan rahmatmu aku minta tolong kepadamu. Istighosa. Aslih li sya'ni kullah, artinya mungkin jaluk, kalau dikarepe sekali jaluk. Apa artinya? Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah seluruh urusanmu. Insyaallah. Perbaikilah seluruh urusanmu. Setelah itu wala takilni ila nafsi tarfata'in. Artinya apa? Jangan engkau serahkan aku kepada diriku sendiri. Maksudnya apa ini? Wala takilni, jangan engkau serahkan aku ila nafsi, kepada diriku sendiri, tarfata'in, walaupun cuma sekejap mata. Sekejap mata, jangan kau tinggalkan. Ini doa Rasulullah SAW. Nabi tidak mau ditinggalkan oleh Allah walaupun sekejap mata. Kenapa? Kita ini siapa dan punya apa? Bisa apa? Tanpa izin dari Allah. Ingat ini. Kita siapa? Punya apa? Bisa apa? Tanpa izin dari Allah. Waktu nek sehat cukup, itu biasa udah gini, kayak kuat tuh. Bisa apa? Maka bisa tanyakan, kita ini siapa, punya apa, dan bisa apa tanpa izin dari Allah. Satu saat itu akan ditunjukkan kepada kita. Sekedar ngapunten, sekedar untuk meludah, Allah tidak izinkan, tidak bisa. Sekedar meludah, sekedar meludah, tidak Allah izinkan, tidak bisa. Ada ibu punya suami diuji dengan sakit, Pak. Sakit itu lumpuh suaminya, nggak bisa ditinggal sedikit, sebentar saja nggak bisa ditinggal. Dan posisinya itu buat ternyata lumpuh, terus, dan mulutnya itu terbuka terus. Itu selama kurang lebih 1 tahun. Jadi air liur ini keluar terus, ya Allah. Dari sini
ini menungso ngomong apa, muni apa. Bali piro. Kita ini sehat, kuat dikit, cukup sekatnya kopi. Oleh karena itu kan bisa setidak berlebihan, ya Allah jangan kau tinggalkan aku walaupun sekejap mata. Kalau kita nggak diurusi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa apa, punya apa? Kita ini dari Allah, ya Allah. Satu anggota badan kita diambil oleh Allah, kita sudah disingkirkan dengan kita manusia. Kita masih hidup, tapi sudah dia difungsikan, nggak dianggap ada kita. Ngomong kita nggak boleh didengar. Kata, ketika akal memori kita diambil oleh Allah. Jadi kita sangat tergantung kepada Allah Subhanahu. Kita bisa tersenyum, kita bisa nangis. Itu kita kira apa? Keinginan kita. Betapa banyak orang yang datang ke tempat-tempat hiburan untuk apa? Untuk apa? Untuk mencari kesenangan, menghibur diri. Yang ditemukan justru jerisan dan tangisan yang mengerikan. Bisa terjadi apa? Bisa nggak kita ambil pelajaran? Anaknya tenggelam, suaminya terbentur dan meninggal di tempat itu, atau longsor menimpa pada mereka. Maka ini jangan sampai kita tinggalkan Allah dan jangan sampai bergantung kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mengatur ini Allah, yang mengatur ini Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Ingat ini. Maka setiap pagi, setiap sore, Nabi selalu melantunkan doa ini. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah. Lalu kadang-kadang mantan tiang itu punya kekuasaan, punya kata, diuji anak isi cinta, hancur. Diujiannya satu, anaknya 4, satu budol, hancur sudah. Masya Allah. Coba bayangin, satu anak diuji oleh Allah kenakalannya, hancur sudah. Bapak belum kehormatannya hancur, kemuliaannya hancur, hartanya hancur. Anaknya satu, bukan dua, satu yang ada. Kita ngeluh. Maka mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menghubungi Allah dengan sebaik-baiknya, termasuk menghadapi problem yang hari ini terjadi. Libatkan Allah. Tahajudnya dibangun, baca Qurannya ditingkatkan. Setelah itu kita tolong doa pakai petang minggu Pak. Nek jenengan kali kalau ngerti artinya, itu seluruh kebutuhan hidup kita dunia akhirat. Seluruh kebutuhan kita ada di dalamnya. Ya, jadi manusia ini bisa kekuatannya itu bukan karena materi, bukan kekuatan, tapi Allah menolong kita semua. Kemudian, maka dari itulah Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ya, di setiap keadaan. Kemudian yang kedua golongan orang-orang yang ditinggalkan oleh Allah adalah orang-orang yang disibukkan dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Makanya umat Islam terlantar. Coba kita hari ini sibuk untuk apa? Coba dilihat. Terus kondisi kerja itu juga sadar kan? Kondisi seperti ini betul sadar. La haula wala quwwata illa billah. Yang kedua, mas'ulun bil asya' ala ma la yanfa, disibukkan
atau tersibukkan dengan perkara yang tidak ada manfaatnya. Qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Imam Hasan Al-Basri, berkata Imam Hasan Al-Basri, apa kata beliau? Min alamat, di antara tanda-tanda iqradillahi ta'ala anil abdi, iqradillahi anil abdi, seseorang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda orang itu ditinggalkan oleh Allah Ta'ala adalah an yaj'ala syughlahu fima la ya'nih. Tanda-tanda orang itu ditinggalkan oleh Allah adalah Allah menjadikan orang itu sibuk dengan sesuatu yang tidak ada manfaat. Itu ciri-ciri. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dipun riwayatkan kalian Imam At-Tirmidzi. Ya, mari kita simak firman Allah di dalam hadis qudsi. Ya ibna Adam, hai anak Adam, hai anak Adam, tafarrah li ibadati, penuhi waktu-waktumu itu untuk beribadah kepada Allah. Sibukkan dirimu untuk beribadah kepada Allah. Wahai anak Adam, tafarrah, sibukkan dirimu li ibadati, untuk beribadah kepada Allah. Sibukkan dirimu untuk beribadah kepada Allah. Nah, kalau ini sudah kamu kerjakan, kalau ini sudah kamu lakukan, napa terus Gusti Allah, amlaku sodroka ghina, aku akan memenuhi hatimu dengan kecukupan. Nah, aku akan memenuhi hatimu dengan apa? Kecukupan. Tak cukup, hatimu tak jadikan cukup oleh Allah Ta'ala. Jadi kadang-kadang ya, orang itu coro harta benda, itu pas-pasan, tapi dia mendapatkan ketenangan karena dia merasa cukup dengan apa yang ada. Berarti ya? Jadi kalanya itu hartanya nggak banyak, hartanya nggak banyak, cuma dia merasa itu nikmat yang luar biasa. Apa itu? Karunia berupa sikap qanaah. Karunia berupa sifat qanaah. Jangan panjenengan sekali mengatakan ketenangan itu nek rezeki ini oke, ketenangan hidup itu bisa diperoleh nek gajinya gede. Sing jamin sinten? Iki kok apa iki? Sing jamin sinten? Nek duitnya oke, usahanya gede, kekayaan sak pirang-pirang, uripe tenang, tentrem, malem, sing jamin sinten? Jaminan? Nek duit oke mesti hatinya tenang. Dalam wong korupsi kuwi gajine kurang cilik, Pak. Duitnya itu bakal tinggi. Sampai kali itu 10 juta itu gede. Niku income. Orang cukup, nggak dicukupkan oleh Allah Ta'ala. Itu siksaan dari Allah Ta'ala, itu azab dari Allah. Kenapa? Gak merasa cukup, gak merasa cukup.
Masya Allah. Makanya nggak bisa dibayar, jadi konaan bisa dibayar, Pak. Itu urusan hati, Pak. Urusan hati. Dalam sering cerita dengan salah satu santri kami di Sidoarjo itu, saya punya santri yang jenengan lihat itu orang ya menengah ke bawah, menengah ke bawah. Yang lihat itu menengah ke bawah, sangat sederhana. Tapi kalau jenengan masuk ke rumah, dekat dengan teman-teman dekat, baru terbelalak. Saya masuk rumah beliau, ya sederhana, rumahnya sederhana. Waktu saya izin ke belakang, itu yang membuat kaget. Di musola dalam rumah, itu ada kaleng infak itu 6 macam. Sampai 3 kaleng di rumah. Pinter. Loh kan, penampilannya kayak sokil seperti ini. Ini kaleng lulur sebentar kata kemuyuk-muyuk untuk sampai. Waktunya ada. Ini kenapa? 6 kaleng di rumah. Dan tiap bulan itu ada 8 fakir miskin yang dijamin 1 kaleng setiap bulan. Karena saya yang ngerti dari rumahnya. Saat saya minta tolong jamaah jenengan sing miskin banget, saya ingin bantu. Tak kira 5 kilo, 20 kilo per bulan per orang. Di samping di rumahnya tadi ada berapa? 6 kaleng infak. Kaleng saya masuk di situ 2 bulan sekali, kemarin 3 bulan baru kita ambil. Saya kaget isinya berapa? 6 juta. Saya coba. Nah, kaleng saya infak saya di sana. Ada masjid itu ada 2 gagasan. Kalau masjid 2, sosial 2, yayasan 2. Belum itu saya ngawali, barangkali ada kaleng saya dikasih. Belum itu sih jalan mana ya? Jadi kan gak usah minta nomor teleponnya ya. Saya coba ya. Yakin benar, nggak percaya gitu, betul nggak percaya, nggak menyangka gitu. Dan dia tenang sekali, ya Allah, tenang sekali. Itu sakinah. Kalau nolong orang teman-teman itu kalau minjem 300, 400, dia jarang balik lah. Gak oleh dibalik, diterima, dibalik itu diterima. Tapi kita coba ikan buah kamu dibalik orangnya. Terus gak kan dia. Ini bermodel itu sangat sederhana. Kalau kita kan penampilan, kita ini penampilan ini kalau mau oke, jadi berarti parah. Menang penampilan lagi. Ya Allah, apa ini? Sakit. Itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika dia menginfakkan harta sampai saya itu pernah protes, dia panas-panasin. Jawabannya kayak apa sih gitu? Jadi ceritanya bijak lagi utang. Lagi utang kepada teman yang memang ya miskin itu miskin dan nggak pernah dapat, kalau lagi nggak pernah dapat. Akhirnya daripada berbagi katanya, gini aja jangan terbebani dengan setiap saya lagi ke sini mesti terbebani karena mesti nopo jenenge niku nanti mudah-mudahan akhir bulan tiap ditagihku mudah-mudahan akhir bulan, tapi begitu dikatakan akhir bulan dia orang tahu karena memang kondisinya akhirnya datang ke sana untuk membebaskan beban itu. Jangan biar gak terbebani setiap saya nagih dan saya juga gak terbebani karena jaga normal bis foto-foto penake utang jangan lunas umur menembus dosa dan gak usah sungkan-sungkan lagi kalau utang lagi. Apa ini? Itu yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Tafarrah ilallah li'ibadihi
ibadati amlahu sadraka ghina. Sibukkan dirimu beribadah kepadaku, aku akan penuhi hatimu dengan kecukupan. Yang kedua kata Allah, wa asuddu faqraka, dan aku akan menghilangkan faqraka, kefakiran dari dalam hatimu. Aku akan hilangkan kefakiran dari dalam diri. Apa yang dimaksud Allah hilangkan kefakiran itu? Tidak gampang ngiler dengan apa yang dimiliki. Kenapa kita tersiksa? Kenapa kita menderita? Kenapa kita galau? Kenapa kita merasa terhina? Kenapa kita merasa tertinggal? Karena selalu memikirkan yang tidak kita. Kita selalu iri dengan yang dimiliki oleh orang. Itu siksaan. Itu siksaan. Ada orang punya ini, artinya ini. Ada orang punya mobil begini, hatinya galau. Itu siksaan. Kemudian yang ketiga, Allah berfirman, wa illa taf'al, jika engkau tidak melakukan hal itu, artinya engkau tidak menyibukkan diri untuk beribadah kepadaku, engkau santai-santai, engkau bermalas-malasan, bahkan engkau sibuk dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Apa kata Allah? Nah, ini mungkin rahasianya kenapa kita banyak orang menderita ini. Ya? Kalau kamu tidak sibuk dengan ibadah, justru disibukkan dengan sesuatu yang gak jelas namanya manfaatnya. Bukan gak boleh loh ya, seperti olahraga boleh-boleh aja Mbak. Cuma kalau kamu sibuk dengan itu, akhirnya tertinggalkan amalan yang lain. Contoh, kalau kita sibuk dengan HP, otomatis baca Quran gak kober. Ayo kalian ngomong apa? Oh ya ngurus jujur peduli. Nggak bisa tidak sudah. Nah kalau kamu sibuk dengan seperti itu, kamu tidak menyibukkan diri untuk beribadah kepadaku, aku akan memberikan hukuman kepadamu. Apa hukumannya? Pertama, malaktu yadaika syughlan. Aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Itu kan? Aku akan penuhi kedua tanganmu dengan apa? Kesibukan. Jadi kayak awak itu sibuk macam itu. Sholat sunnah qobliyah gak qober. Sholat jamaah gak qober. Oleh sop pertama itu gak qober. Bakdunya gak kober. Saya tak takut. Dulu beli opo sekali kursi. Si nyambut gaya opo, ngurusi opo, ngaji gak kober. Lahau. Terus kados mekaten kalau kepingin ditulung kali Gusti Allah diikuti. Sakit dibagi, sakit dibagi, sakit ditolong dikipu di dalam apa kata saudara. Kau sing utek-utek boleh mengikuti Allah. Ya, jadi kalau kamu tidak lakukan ini, kamu sibuk dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, atau justru sesuatu yang sia-sia, maka aku akan penuhi kedua tanganmu dengan apa? Kesibukan. Sampai kita lihat ini, mau gak ngaji, alasannya apa? Gak sholat jamaah, alasannya apa? Kamu baca Quran, alasannya apa? Sampai kata kau, sampai pekerjaannya apa? Itu siksaan dari Allah. Itu hukuman dari Allah.
Selesai sampai di sini. Tinggal hukuman yang kedua. Apa kata Allah? Walam asutu fakrokan, aku tidak menghilangkan kefakiran dari hatimu. Makanya orang selalu kurang. Itu hukuman. Merasa kurang terus, merasa kurang. Ya Allah, kata syukur, rasa syukurnya dijatuh dulu. Pak, Ibu, ketenangan dengan kerisauan, tumanina dengan kegelisahan, itu Allah yang menentukan. Tak lagi ketenangan dengan kerisauan, itu Allah yang menentukan. Nanti kita akan ungkapkan di berikutnya. Kita jeda sebentar, dikumandangkan agar terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
menyebutkan golongan yang kedua, orang-orang yang akan ditinggalkan oleh Allah adalah orang-orang yang tersibukkan dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, setelah kita mengkaji, mengkaji hadis qudsi tadi, anjuran dari Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin ini disibukkan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita simak di situ tadi apa pesan Allah? Sibukkan dirimu untuk beribadah kepada, sibukkan dirimu untuk beribadah kepada. Nah, kalau ini sudah dilakukan, apa jaminan dari Allah? Ada berapa jaminannya? Ada dua. Wonten kali jaminan saking Allah. Jaminan ingkang nomor setunggal, Allah akan memenuhi hatimu dengan kecukupan. Aku akan penuhi hatimu itu dengan kehinan. Kehinan itu kekayaan, artinya merasa cukup. Gak minta-minta ke orang, gak bersandar kepada manusia, dan tidak tamak dari urusan dunia ini. Dan yang kedua, Allah hilangkan kefakiran dari dalam dirinya. Dan hilangnya kefakiran itu adanya sifat qanaah. Itu. Nah, kalau kemudian kita tidak sibuk untuk beribadah kepada Allah, tidak mengisi waktu-waktu kita untuk taat kepada Allah, maka Allah akan memberikan sanksi dan hukuman kepada kita. Hukuman yang pertama, apa tadi? Allah akan memenuhi kedua tangannya itu. Sampai saking sibuknya ketika zikir pun itu sambil buka WA. Itu kalau orang sudah dicabut rahmatnya oleh Allah. Habis salat, salam, astagfirullah, alhamdulillah. Sambil zikir, sambil buka WA. Istighfar dengan buka WA, aplikasi itu sambil berpikir. Dan itu dikatakan oleh para ulama namanya su'ul adab, seburuk-buruk adabmu kepada Allah sama buruk, dan itu sifat tercela. Pantas kira-kira. Coba kalau jenengan punya atasan, dipanggil sama atasan, lalu atasan kepingin memberikan nasihat kepada kita, terus kita bilang, "Pun monggo silakan tak sambil WA Pak." Kira-kira gimana? Hah? Ini kepada Allah loh Pak. Istighfar itu butuh diampuni dosa kita ini. Istighfar itu kita minta permohonan, tapi disambung dengan nauzubillah. Kalau selamatkan kita dari sifat tercela ini saking sibuknya dia, dan itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga bagian dari penjelasan para ulama. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari perbuatan. Dibuka surat Al-Baqarah ayat 40. Al-Baqarah ayat 40. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Sudah ketemu surat 2 ayat 40.
Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. Ada perintah di situ. Penuhilah janjimu kepadaku, aku akan penuhi janjiku kepadamu. Ini namanya al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung dari. Yang kedua, kita buka surat 47 ayat 7. Surat 47 ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Masya Allah. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, jika kamu menolong agama Allah, apa imbal baliknya? Jika kamu menolong agama Allah, apa imbal baliknya? Allah akan menolong dan meneguhkan keyakinan. Hatimu teguh. Pak, Ibu, perhatikan dengan baik. Orang ini boten kula kali panjenengan sing ngatur niki. Orang niki sanes kula panjenengan sing ngatur. Ketenangan, kedamaian, tumanina itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan materi. Allah yang membuat. Kapan panjenengan kalian niku tersenyum dan kapan kita itu nangis, itu Allah yang menentukan. Dengan apa? Kata para ulama, bil asbab. Dengan apa? Dengan adanya sebab-sebab. Dengan adanya. Tapi saya nggak ikut misalnya politik anteng kalau risau dan karuan itu bukan pergi yang ada masalah. Ayo siapa yang mengatakan kalau banyak masalah pasti hidupnya menderita? Yang bilang begitu saja. Kaitannya nggak di situ, ini kaitannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dibuka surat An-Najm, surat 53. Dibuka surat An-Najm, surat 53 ayat 43. Apa firman Allah Subhanahu wa taala di ayat itu? Dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan orang-orang tertawa dan menangis. Innahu huwa adhaka wa abka. Allah yang membuat manusia itu tertawa dan Allah yang membuat manusia itu kapan tertawa, kapan menangis. Kondisinya kayak itu Allah yang membuat. Dengan apa? Bil asbab, dengan datangnya sebab-sebab. Bukan kita yang ngatur. Ini golongan yang kedua. Oleh karena itu harus segera dibenahi. Harus segera dibuat. Si pokok-pokok dhisik buat jamaah, terutama bapak-bapak. Kalau selama ini sholat jamaahnya itu sakar PDW, niku harus ketemu boten. Niku dhisik ditakoni sih. Kepingin jamaah gak kepingin yo. Perhatikan, ketika bapak mampu ke masjid dan tidak melakukan, kecuali ada unsur syar'i, kecuali untuk ketika kita punya waktu
lalu kita nggak ke masjid. Sholat kita di rumah gimana Ustaz? Sah, tapi dosa. Mana tak dosanya? Ketika bapak memanggil istri dan istri dengar tapi nggak mau datang, ini istri memuliakan suami atau meremehkan suami? Kalau majikan manggil karyawan dengar tapi nggak mau datang ke panggilan majikan, ini karyawan memuliakan majikan atau meremehkan majikan? Atasan manggil bawahan, dengar tahu tapi nggak mau datang. Bawahan ini memuliakan, mengagungkan atau menyepelekan atasan? Sekarang hamba Allah memanggil hamba, lalu hamba nggak mau datang. Ini memuliakan Allah apa meremehkan Allah? Di situ dosa. Di situ dosa. Dosanya di mana? Dosanya di mana? Pantes ngaku seorang muslim yang baik, sementara Allah memanggil dan dia tidak ada halangan, kecuali kalau ada halangan, maka dia berdosa walaupun sholatnya sah. Dosanya meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ itu dia ditinggalkan Allah. Saat dia meminta tolong kepada Allah, kiranya Allah tidak akan mengabulkan. Yang terakhir, golongan yang ketiga, orang-orang yang akan ditinggalkan oleh Allah adalah orang-orang yang mengabaikan saudaranya. Orang-orang yang mengabaikan saudara-saudaranya yang mengalami kesulitan, tidak peduli dengan kesulitan orang lain. Nah, ini ciri-ciri orang yang tidak peduli dengan kesengsaraan orang lain. Ini golongannya. Ya, ini golongan yang ketiga, termasuk orang-orang yang akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abd fi auni akhihi." Jadi kan, Allah senantiasa selalu menolong hambanya. Allah senantiasa menolong hambanya. Allah senantiasa menolong hambanya. Selama hamba itu gimana? Selama hamba itu berusaha untuk menolong saudara. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu selalu berusaha menolong saudara. Ini hadis yang pertama. Kemudian Nabi SAW bersabda pula di dalam riwayat yang lain, kita simak satu riwayat Nabi SAW, satu nasihat dari Nabi yang sangat menakjubkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa al-mu'min qurbatan min qurabi dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dari seorang mukmin di dunia, barang siapa yang melapangkan satu kesalahan, kesusahan dari
seorang mukmin di dunia, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan dari kesusahan hari kiamat. Atau dalam riwayat yang lain, barang siapa yang menghilangkan beban saudaranya, Allah akan menghilangkan bebannya. Ini hadis Nabi. Nah, kalau sebaliknya, barang siapa yang membiarkan saudaranya muslim sengsara, maka